Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan kasus terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama Pintu. Ini ada sebuah update informasi hari ini tentang kasus XRP, teman-teman. Jadi pengacara Bill Morgan baru-baru ini mengungkapkan sebuah argumen terkuat dalam mosi bersama yang diajukan oleh Ripple Lab dan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat terkait dengan perkembangan kasus Ripple, teman-teman, yang telah berlangsung selama 4 tahun. Jadi kedua belah pihak berusaha keras untuk mengakhiri perselisihan hukum ini melalui sebuah mosi yang diajukan kepada Hakim Analisa Torres, teman-teman. Jadi istilahnya kita lihat di sini bahwa SEC bekerja sama dengan Ripple ini mengajukan sebuah surat kepada Hakim Analisa Torres, teman-teman. Jadi menurut Bill Morgan, bahwa argumen paling meyakinkan dalam mosi bersama yang diajukan adalah permintaan modifikasi putusan akhir sebagai syarat penting untuk perjanjian penyelesaian di antara Ripple dan SEC, teman-teman. Jadi mosi ini meminta kepada Hakim Analisa Torres untuk mengamandemen putusan akhirnya yang mencakup pembubaran injunksi yang melarang penjualan Ripple XRP kepada institusi dan juga modifikasi alokasi denda, teman-teman. Jadi dengan SEC mendapatkan jatah 50 juta US dollar dan Ripple itu menerima 75 juta US dollar dari dana yang ditahan di dalam escrow, teman-teman. Jadi argumen ini dianggap kuat karena akan menghemat sumber daya pengadilan dari litigasi yang tidak berkesudahan, teman-teman. Selain itu, mosi ini juga menyertakan argumen lain untuk memenuhi syarat keadaan luar biasa, termasuk perubahan kebijakan SEC dan adanya serangkaian penolakan kasus, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini bahwa meskipun Bill Morgan menyoroti tentang kekuatan argumen dalam mosi bersama, namun beberapa kritikus menunjukkan banyak alasan mengapa pengadilan mungkin menolak mosi tersebut, teman-teman. Jadi standar hukum untuk keadaan luar biasa itu sangat tinggi dan niat untuk menyelesaikan mungkin tidak memenuhi persyaratan tersebut. Jadi Morgan ini mencatat bahwa kedua belah pihak dalam kasus Ripple atau XRP ini dapat mengakhiri banding mereka tanpa perlu memodifikasi putusan akhir dari Hakim Torres, teman-teman. Jadi kritikus berpendapat bahwa kedua belah pihak ini sedang memberi tekanan pada pengadilan untuk mengubah keputusannya dan ini dapat memojokkan hakim, teman-teman. Namun Morgan sebelumnya telah mengungkapkan bahwa persetujuan mosi bersama kemungkinan besar akan diberikan meskipun argumennya kurang kuat, teman-teman. Kemudian di sini kemungkinan keputusan pengadilan, teman-teman. Jadi ada desas-desus atau rumor bahwa keputusan itu akan jatuh pada Senin pagi. Namun Bill Morgan berpendapat bahwa keputusan awal mungkin akan menandakan penolakan mosi. Pengacara tersebut mencatat bahwa hanya butuh 7 hari bagi Hakim Torres untuk menolak mosi bersama sebelumnya dan permintaan untuk keputusan awal mungkin tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak, teman-teman. Meskipun ada kelemahan yang dirasakan, pengacara pro Ripple John Deaton melihat peluang 70% bahwa Hakim Torres akan menyetujui mosi ini dan ini menunjukkan masih ada harapan bagi Ripple untuk mencapai resolusi yang menguntungkan dalam kasus hukum ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat kesimpulannya di sini bahwa kasus hukum Ripple ini terus menarik perhatian dari berbagai pihak, baik pendukung maupun para kritikus. Jadi keputusan yang akan datang dari Hakim Torres ini tidak hanya akan menentukan nasib dari XRP, tetapi juga akan memberikan
presiden penting untuk kasus serupa di masa depan, teman-teman. Jadi para pengamat dan investor di seluruh dunia menunggu dengan penuh antisipasi untuk melihat bagaimana kasus ini akan berakhir, teman-teman. Oke teman-teman, walaupun apapun informasinya tentang perkembangan dari pengadilan, kita akan lihat pergerakan harga XRP pada hari ini, teman-teman. Ini Bitcoin mengalami lonjakan luar biasa hari ini di tengah pertempuran besar di Timur Tengah, tetapi kita lihat untuk XRP ini juga terseret ke atas, teman-teman. Ini mengalami kenaikan sebesar 2,24%. Ini kita lihat di sini masih menempati peringkat keempat di CoinMarketCap. XRP hari ini diperdagangkan di angka 2,19 US dollar, teman-teman, per satu token XRP. Untuk market kapitalnya ada di angka 129,38 miliar US dollar dan volume 24 jamnya mengalami kenaikan sebesar 13,87% di angka 2 miliar US dollar, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian token XRP? Seperti biasa saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan pembelian XRP, silakan lakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, kita akan cek di sini untuk time frame bulan. Kalau kita lihat untuk XRP di time frame bulan, ini kelihatannya trennya masih tren kenaikan, teman-teman, karena kita lihat harga masih berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame bulan, teman-teman. Kemudian kita turun ke time frame weekly, time frame minggu. Nah, ini kelihatannya untuk time frame weekly, teman-teman, ini masih terjadi sideway atau konsolidasi. Ini kita lihat belum ada tanda-tanda pergerakan berarti, jadi masih sideway. Kita lihat di sini candlenya habis merah, hijau, teman-teman. Jadi ini masih konsolidasi harganya di time frame weekly atau time frame minggu. Kemudian kita cek di time frame hari, teman-teman. Nah, untuk time frame hari, saran saya teman-teman jangan melakukan pembelian dulu untuk hari ini, karena kita lihat di sini pada tanggal 29 Mei 2025 telah terjadi dead cross di mana EMA 13 memotong EMA 21 di time frame hari. Tetapi yang paling penting kita lihat di sini bahwa harga ini masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21, teman-teman. Jadi saya sarankan teman-teman jangan melakukan pembelian XRP dulu. Kecuali misalkan besok hari ini candle hijau, kemudian harga close di atas EMA 13 dan EMA 21 seperti ini misalkan. Kalau teman-teman perhatikan ini harga penutupan ada di atas garis EMA, kemudian terjadi golden cross seperti ini di time frame hari di stokastiknya. Jadi pada saat harga close di atas, kemudian terjadi momentum entry seperti ini, nah itu baru teman-teman bisa melakukan pembelian. Tapi kalau hari ini saran saya jangan dulu melakukan pembelian karena harga masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari, teman-teman. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.